Tahukah Anda, selama puluhan tahun, banyak orang takut makan telur karena dianggap bisa menaikkan kolesterol dan menyebabkan penyakit jantung. Padahal, penelitian terbaru justru menunjukkan hal yang berbeda. Bahkan sekarang, telur justru dianggap sebagai salah satu makanan paling bergizi dan baik untuk kesehatan. Lalu sebenarnya bagaimana fakta ilmiahnya? Apakah benar makan telur setiap hari aman? Dan apa saja manfaat telur bagi kesehatan tubuh kita? Di video ini kita akan membahasnya secara lengkap dan mudah dipahami. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru dari channel ini. Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Hendra Handoko. Di channel ini kita membahas berbagai masalah seputar kesehatan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat telur bagi kesehatan tubuh. Sejak dulu, sebenarnya telur sudah dikenal sebagai makanan yang baik untuk kesehatan. Bahkan dalam berbagai minuman kesehatan tradisional di Indonesia, telur sering dijadikan bahan utama. Misalnya minuman yang cukup terkenal yaitu STMJ, susu, telur, madu, jahe. Minuman ini dipercaya dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Namun, sekitar setengah abad yang lalu, tepatnya tahun 1968, Organisasi Kesehatan Jantung Dunia, yaitu American Heart Association, pernah memberikan rekomendasi bahwa konsumsi telur sebaiknya dibatasi kurang dari 3 butir per minggu. Kenapa? Karena telur mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Pada waktu itu, para ahli khawatir bahwa konsumsi telur yang terlalu banyak bisa meningkatkan kolesterol dalam darah, yang kemudian bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan stroke. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak penelitian yang dilakukan. Hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata kolesterol dari makanan, termasuk yang berasal dari telur, tidak secara langsung meningkatkan kolesterol dalam darah pada orang yang sehat. Dengan kata lain, telur ternyata tidak seburuk yang dulu pernah kita kira. Karena itulah sekarang banyak ahli gizi justru menyarankan telur sebagai bagian dari pola makan sehat. Telur bukan hanya sumber protein. Di dalam telur terdapat berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Bahkan bisa dibilang, kandungan gizinya cukup lengkap. Yang tidak dimakan dari telur hanya 2 bagian saja, yaitu cangkang telur dan membran tipis yang menempel di cangkang. Sedangkan bagian lainnya bisa dikonsumsi, yaitu putih telur dan kuning telur. Sebagian besar nutrisi di dalam telur lebih mudah diserap tubuh jika telurnya dimasak. Telur mentah sebenarnya bisa dimakan, tetapi penyerapan gizinya tidak sebaik telur yang dimasak. Kandungan terbesar di dalam telur sebenarnya adalah air. Baik pada putih telur maupun kuning telur, sebagian besar komposisinya adalah air. Selain itu, terdapat berbagai nutrisi lain seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Namun perlu diingat satu hal penting. Telur tidak mengandung serat. Jadi kita tidak boleh hanya makan telur saja. Tubuh tetap membutuhkan makanan lain seperti sayur dan buah. Karena pada dasarnya tidak ada makanan yang benar-benar superfood. Semua makanan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Telur adalah salah satu sumber protein yang sangat baik dan relatif murah. Di dalam 100 gram telur, terdapat sekitar 12,5 gram protein. Protein ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, seperti membangun jaringan tubuh, memperbaiki sel yang rusak, menjaga sistem imun. Menariknya lagi, hingga saat ini, telah ditemukan lebih dari 150 jenis protein di dalam putih telur saja. Protein yang paling banyak adalah ovabumin.
Protein ini berperan penting dalam pertumbuhan embrio ayam di dalam telur dan diperkirakan juga bermanfaat bagi pertumbuhan manusia. Selain itu, di dalam putih telur terdapat lisozim, yaitu protein yang memiliki sifat antibakteri. Protein ini bahkan digunakan dalam industri makanan dan obat-obatan sebagai bahan pengawet alami. Di dalam telur juga terdapat lemak, namun lemak ini hanya terdapat di kuning telur. Jumlahnya sekitar 8–11 gram per 100 gram telur. Sebagian dari lemak tersebut adalah kolesterol. Rata-rata kandungan kolesterol dalam satu telur sekitar 400 mg per 100 gram telur. Inilah yang dulu membuat telur dianggap berbahaya. Namun penelitian modern menunjukkan bahwa pada orang yang sehat, kolesterol dari makanan tidak terlalu mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Yang justru lebih berpengaruh adalah lemak jenuh dari makanan lain yang sering dimakan bersama telur. Contohnya seperti bacon, mentega, makanan gorengan, makanan cepat saji. Hasil penelitian memang bervariasi. Ada yang mengatakan 1 telur per hari aman. Ada juga yang mengatakan 2 telur per hari masih aman. Namun, rekomendasi yang cukup umum adalah untuk orang dewasa sehat, sekitar 1–2 telur per hari masih aman. Sedangkan bagi penderita diabetes, konsumsi telur biasanya disarankan sekitar 3 butir per minggu. Karbohidrat dalam telur sebenarnya sangat sedikit. Jumlahnya hanya sekitar 0,7% dari total telur. Jenis gula yang paling banyak adalah glukosa, sekitar 0,4 gram per 100 gram telur. Telur juga merupakan sumber berbagai vitamin penting. Hampir semua vitamin terdapat dalam telur, mulai dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin B kompleks. Yang tidak ada hanya vitamin C. Dengan mengonsumsi 2 butir telur per hari, seseorang bisa memenuhi sekitar 10–30% kebutuhan vitamin harian. Telur juga sangat kaya akan kolin. Zat ini sangat penting untuk kesehatan saraf, perkembangan otak, dan fungsi memori. Sebagian besar kolin terdapat pada kuning telur. Selain vitamin, telur juga kaya mineral seperti fosfor, kalium, kalsium, zat besi, magnesium, selenium, dan zinc. Mineral-mineral ini penting untuk berbagai fungsi tubuh, termasuk kesehatan tulang, fungsi otot, dan kesehatan mental. Kekurangan selenium, zinc, dan mangan bahkan bisa berhubungan dengan depresi dan kelelahan. Cara memasak telur juga penting. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal, sebaiknya telur tidak digoreng dengan banyak minyak. Cara terbaik adalah direbus atau direbus setengah matang. Yang ideal adalah putih telur sudah matang, tetapi kuning telur tidak terlalu keras. Mengonsumsi telur mentah tidak disarankan karena penyerapan nutrisi kurang baik, ada resiko bakteri salmonella. Selain kandungan nutrisi, telur juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Telur mengandung zat antimikroba, antioksidan, zat antiinflamasi. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan telur dapat membantu meningkatkan sistem imun, menjaga kesehatan pencernaan, menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian awal juga menunjukkan potensi efek anti-kanker, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Jadi, kesimpulannya, telur adalah makanan yang bergizi, murah, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan dimasak dengan cara yang sehat, telur bisa menjadi bagian penting dari pola makan yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda suka dengan konten kesehatan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan terbaru. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Namun, perlu diingat, video ini hanya untuk edukasi, bukan untuk konsultasi medis pribadi.
Saya Dr. Hendra Handoko. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.